biar sampahnya nggak berserakan di bawah di depan tempat sampah. Berarti kita harus bagaimana? Kita harus bagaimana supaya sampahnya tidak berserakan seperti itu? Buang ditulis. Gak itu semua nanti yang mau gak harus dikumpulkan nomor satu semua ya. Nanti yang guru tunjuk. Sabik, punya sabik ditempel. Nah, nanti ditunjuk guru yang nempelin. Ya, terus yang kedua, masih ada yang berangkatnya siang apa enggak? Ada yang terlambat apa enggak? Berarti harus bagaimana? Biar nggak terlambat ke sekolah harusnya bagaimana? Ya boleh. Yuk Mas ditulis terus ditempelin sama Mas. Apa tadi? Ya. Yuk Mas ditempel Mas. Ya boleh. Nah, sudah. Sudah. Terus apa lagi tadi kesepakatannya? Biar nggak ada yang nangis karena teka-teka orang tua. Hah? Jangan. Boleh, boleh.
Baik, memasuki acara yang kedua yaitu sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili, kepadanya kami persilakan. Berdiri. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, sebelum saya memulai ada sedikit pantun buat Bapak Ibu semuanya, untuk menyemangatkan acara ini. Jalan-jalan ke Tugu Salam, jangan lupa mampir ke Selapura. Barang siapa yang mau menjawab salam, semoga dosa-dosanya diampura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, namanya guru penggerak harus semangat. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah, la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak Ibu guru semuanya yang sedang mengikuti kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Semoga kegiatan ini akan dapat berjalan dengan lancar. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini telah memberikan beberapa kenikmatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita bisa dipertemukan di tempat ini dalam acara yaitu diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Apa sih budaya positif itu? Nah, nanti akan diterangkan oleh narasumber kita. Oleh karena itu, pesan saya kepada Bapak Ibu guru semuanya, monggo kita ikuti acara ini dengan baik sampai nanti selesai. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada pemimpin kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua akan mendapatkan syafaat dari beliau baik di dunia ataupun nanti di akhirat, yaitu syafaatul utsma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, bahwa acara ini terutama yaitu yang diselenggarakan oleh guru penggerak, itu kami sebagai kepala sekolah semuanya yang ada itu sangat mendukung acara ini dengan adanya program guru penggerak. Karena apa? Ternyata setelah saya ikuti, ternyata setelah saya amati bahwa memang yang namanya guru penggerak itu adalah the best of the best. Nah, tepuk tangan untuk guru penggerak. Ya, lain dengan guru-guru yang lain yang belum masuk dalam guru penggerak. Paling tidak, ya, guru penggerak itu sudah mau mencoba untuk merubah, untuk bergerak kemana? Ke arah yang lebih maju, terutama untuk kemajuan anak didik kita. Ya, oleh karena itu kami pesan pada ibu-ibu semuanya ini yang hadir, yang belum menjadi guru penggerak, monggo berlomba-lomba untuk menjadi guru penggerak. Seperti teman-teman kita yang sudah menjadi guru penggerak, karena manfaatnya sangat besar sekali untuk kita, untuk anak-anak didik kita, dan juga untuk kemajuan sekolah kita. Jadi saya hanya berpesan, monggo acara diseminasi ini yaitu penerapan budaya positif di sekolah supaya diikuti dengan seksama, dan kita ambil hikmahnya dari acara-acara ini, ya. Tentunya nanti banyak sekali manfaat-manfaat yang akan kita ambil dari acara ini, ya. Karena apa? Ya, tadi program-program yang ada di dalam guru penggerak itu sangat bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi dunia pendidikan. Jadi sekali lagi, monggo kepada narasumber nanti silakan
sampaikan apa saja yang perlu disampaikan. Kemudian bagi nyuwun sewu, bagi Bapak Ibu semuanya yang sedang mengikuti acara ini, monggo tanyakan dengan sebaik-baiknya, dengan sejelas-jelasnya. Barangkali ada beberapa ya yang perlu ditanyakan. Nah, dalam artian ini adalah tujuannya untuk kemajuan pendidikan kita. Oke, Bapak Ibu, siap untuk mengikuti acara ini? Siap. Kurang semangat ya. Siap untuk mengikuti acara ini sampai selesai? Siap. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung dengan mulus, berlangsung dengan teratur, dengan tertib, dan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Kiranya kurang bijak kalau saya matur lebih banyak, karena masih banyak acara yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tadi pantun, di akhir pantun tadi ya Bapak Ibu. Jalan-jalan ke pasar malam. Saya senang jalan-jalan. Paling enak makan nasi kebul-kebul. Barang siapa yang mau jawab salam, semoga doa-doanya tetap terkabul. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya menginjak acara inti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Alhamdulillah. Pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini. Satu yaitu silaturahmi ya. Yang kedua itu untuk acara diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak, yaitu saya sendiri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang sudi meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk menghadiri acara ini. Yang kedua, rekan-rekan juga yang begitu banyak kesibukannya hari ini, tapi bisa meluangkan waktunya untuk kita berbagi praktik baik di sini. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menambah ilmu, dan nantinya akan kita pergunakan untuk diri kita, untuk siswa kita, untuk sekolah kita, dan kemajuan pendidikan di Indonesia. Langsung saja, monggo sambil agak santai nggak apa-apa. Kita masuk ke budaya positif. Sebelumnya Bapak Ibu berdiri sebentar bisa. Berdiri sebentar bisa untuk berhadapan. Berhadapan. Untuk berhadapan. Nah, boleh di sini mereka sama saya. Boleh. Kalau sudah, kita tersenyum. Senyum kepada yang ada di hadapan kita selama 30 detik. Senyum. Mesem juga boleh. 30 detik. Ya apa nggak boleh sama kalau Bapak sama Ibu. Awas Bapak jatuh cinta. Ya, selama 30 detik. Iya, dipandang dan senyum. Jatuh cinta deh, yuk. Bener nggak terus saya? Boleh nggak tukeran? Oh bisa muter gitu. Masih baru 15 detik, masih 15 detik lagi. Sulit temen. Katanya biar Pak Faik sama Pak Ahmad jatuh cinta. Sudah, ya. Terima kasih. Apa yang dirasakan Pak Faik dan Pak Ahmad? Ya benar Bu.
deg-degan, para kali senang. Jadi bersemangat lagi ya. Iya, Bu. Sebelumnya, sebelum kita memulai acara diseminasi hari ini, ada kesepakatan forum diseminasi, yaitu yang pertama saya mencontohkan sebentar. Menghargai siapapun, ya maksudnya menghargai siapapun yang berada di sini. Terus yang kedua yaitu menjadi pendengar yang baik. Monggo, yang ketiga, barangkali ada yang mau apalagi untuk melanjutkan? Mengangkat tangan jika bertanya. Mengangkat tangan jika bertanya, baik, boleh. Selanjutnya, Memberikan apresiasi kepada yang boleh, bagus. Selanjutnya, Makan di kelas. Dia bener sama makan di kelas, itu dimakan. Gak boleh bawa HP. gak boleh buka HP. Oh. memperhatikan jika ada menghargai itu ya. Ya, menghargai sudah. Kayaknya cukup. Kita lanjutkan. Nah, sebelumnya seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolahnya. Karena apa? Karena budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep yang seperti ini, yaitu disiplin positif, nilai kebajikan dan keyakinan kelas, melihat kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi diharapkan datangnya dari dalam ya, bukan dari luar diri. Disiplin positif juga dapat membuat murid memahami, menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau karena menerima pujian. Kadang ada anak yang memang harus dipaksa, ada anak yang harus dipuji. Wah, Mas Faik ganteng, baru mau mengerjakan tugas. Ayo siapa yang maju? Bu guru kasih permen, baru ada yang mau tunjuk tangan. Biasanya seperti itu, enggak ibu-ibu? Ya betul. Nah, diharapkan dengan kita mengibaskan hal ini di sekolah, kedepannya siswa bisa melaksanakan disiplin positif itu yang berasal dari diri sendiri. Dan hal itu diwujudkan karena apa? Diwujudkan untuk profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 karakter yang di dalamnya adalah, ada yang bisa membacakan? Mbak Lina, monggo. Baik, terima kasih Bu Widi. 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Ketiga berkebinekaan global. Keempat gotong royong, kreatif, dan yang terakhir bernalar kritis. Terima kasih. Betul sekali. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa hal ini ditaruh di nomor 1? Karena menurut saya
kalau murid kita atau kita tidak beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, hal-hal lain yang setelahnya itu tidak bisa tercapai. Jadi kalau kita sudah beriman, sudah bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sudah melaksanakannya secara baik dan benar, kita bisa berjalan, kita bisa dikatakan mandiri, bisa mempunyai sikap berkebinekaan yang global, bisa bergotong royong, bisa kreatif dan bernalar kritis. Karena jika mandiri saja, berkebinekaan saja, bergotong royong saja, atau kreatif dan bernalar kritis tanpa beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, itu sangat berbahaya ya Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu 3 motivasi perilaku manusia. Kadang motivasi kita berbeda-beda. Misalnya, kalau Pak Amar, saya ingin tahu, kalau Pak Amar itu setiap hari tindak ke sekolah tepat waktu, itu motivasinya apa, Bapak Amar? Terima kasih Bu Widi. Saya berangkat ke sekolah, motivasinya bukan karena piket. Iya, motivasinya piket itu orang terlambat nanti satu di kepala sekolah sih, mesti ditegur baik Ibu. Yang kedua, saya sering negur anak. Ya, beda terlambat caranya gimana? Selanjutnya adalah berangkat tepat waktu atau kurang 1 menit lah, bahkan lebih Mas Faik ya. Saya sering terlambat dengan Mas Faik. Begitu Bu, motivasinya jelas biar dia tidak ditegur kepala sekolah. Matur nuwun. Takut ditegur kepala sekolah ya. Pak soalnya 3 orang. Kemudian yang lain, pas ini mungkin motivasinya berangkat tepat waktu itu apa? Motivasi saya jarang terlambat mengajar ke kelas dan sekolah adalah bentuk tanggung jawab saya sebagai seorang guru dan contoh bagi murid saya. Alhamdulillah, itu motivasi. Mungkin dari rekan-rekan yang lain juga ada yang sama ya. Kalau Pak Amar tadi berarti yang pertama ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Semoga nanti bisa lebih ya Pak Amar ya, bisa menyesuaikan karena memang tanggung jawab dan memang kebutuhan berangkat lebih pagi lagi. Untuk Pak Zeni tadi sudah karena dari intrinsik ya, sudah dari dalam diri sendiri tanggung jawab. Nah, ada lagi ada yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berarti ingin dipuji. Ini dipuji kepala sekolah Pak Amar. Ini berangkat pagi-pagi. Terus untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu tadi Pak Zeni yang nomor 3. Yang selanjutnya yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, atau dengan adanya kesepakatan antara murid dan guru. Di sini memang tidak saya tampilkan videonya karena menurut saya terlalu lama, barangkali membosankan. Di sini saya memperlihatkan prosesnya saja. Karena memang dulu sebelum saya ikut guru penggerak, memang dibuatnya peraturan kelas atau tata tertib kelas, malah tulisannya ya biasanya ya, betul ya, tata tertib kelas.
Jadi kita yang buat langsung kita tempelkan di dalam kelas begitu. Pokoknya anak-anak tahu Laksanakan gitu ya. mau tidak mau pokoknya harus melaksanakan itu. Harus patuh. Paksaan berarti. Betapa otoriternya kita dulu ya. Betul ya. Berarti kita banyak dosa ya. Ya. Tapi alhamdulillah setelah belajar di guru penggerak sedikit kita rubah, yaitu kita mulai menggantinya dengan keyakinan kelas. Karena apa? Ya, keyakinan kelas dan peraturan kelas memang berbeda ya. Ketika keyakinan kelas, siswa mungkin lebih bisa melaksanakan dengan ikhlas, dengan tanggung jawab. Karena siswa tahu bahwa hal itu yang diyakini harus atau memang harus dilakukan ketika berada di sekolah. Biasanya keyakinan kelas kita susun itu di awal masuk prosesnya supaya bisa kita laksanakan 1 tahun ke depan. Itu prosesnya saya tanyakan ke anak-anak, keyakinan kelasnya seperti apa yang disepakati. Kemudian ketika sudah disepakati, saya sebagai guru menyusunnya dengan kalimat-kalimat yang menjadi lebih baik. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Di sini saya ada gambar siswa sedang main. Ini sebenarnya video Bapak Ibu. Seperti tadi alasan saya kalau saya putar di sini mungkin terlalu lama, makan waktu nanti bosan. Ini sebenarnya video. Di sini anak-anak sedang main, terus biasa sambil makan jajan, membuang sampah. Sebenarnya di tempat sampah sebenarnya Bapak Ibu, nggak sembarangan. Tapi karena sambil lari, akhirnya nggak masuk. Nggak tepat lah, nggak tepat sasaran. Akhirnya berserakan di sekitar tempat sampah. Nah, dari hal itu akhirnya memang saya mengajak anak-anak membuat kesepakatan kelas. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ketika kebutuhan dasar manusia itu ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal. Gagal dalam hal apa? Gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sebenarnya apa saja sih kebutuhan dasar mereka? Bisa dibantu Bu Eka? Terima kasih Bu Lidi. Adapun kebutuhan dasar manusia yaitu ada 5. 1. Bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. Dan kemudian kesenangan, kebebasan dan penguasaan. Seperti itu. Terima kasih Bu Eka. Di sini saya ada studi kasus Ibu Zulaiha namanya. Guru wali kelas 5. Harusnya Kusariyah tadinya. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Tommy namanya. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaiha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy ya harusnya melakukan hal itu? Itu salah ketik. Saya juga manusia, jadi salah wajar. Saya ingin tahu Pak Amar, apa yang akan dilakukan?
yang mana? Untuk studi kasusnya. Terima kasih Bu Widi. Jawab bingung. Burung cepat aja. Iya, oke. Apabila Ibu Suleha, guru wali kelas 5 sedang bingung menghadapi ulah faik. Tommy maaf. Anak mengeluhkan bahwa Tommy seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Apa yang akan kira-kira seorang guru atau kita lakukan? Saya yang pertama jelas memanggil Tommy, kemudian tanya dan lain sebagainya. Kalau diingatkan belum bicara juga, panggil orang tuanya, kita duduk bersama. Yes, istilahnya musyawarah Ibu. Apakah Tommy di rumah juga seperti ini? Biasanya mohon maaf, gambaran seorang anak di sekolah seperti itu ya di rumah juga seperti itu. Itu pendapat saya. Yang saya lakukan itu memanggil orang tua untuk memecahkan masalah ini. Bagaimana keseharian Tommy di rumah, itu yang saya tanya dulu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Amar. Kita lihat dulu alasan Tommy. Alasan yang pertama, nanti kita lihat jawaban Pak Amar kalau sudah melihat alasan-alasan Tommy. Karena dia lapar, ya, dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang ada kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi oleh Tommy, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang selanjutnya, alasan yang kedua yaitu karena dia merasa senang jika temannya memperhatikan dia. Jadi ketika Tommy melakukan hal itu, dia justru merasa diperhatikan. Ketika temannya melaporkan tindakannya kepada gurunya dan gurunya memberitahu kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, jadi mereka malah Tommy itu malah senang ketika temannya melaporkan, jadi malah pengen dilaporkan. Caper ya, kalau bahasa kita caper. Terus alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut, Tommy itu malah senang. Tommy malah senang dan menuruti keinginannya. Makanannya dikasih dengan ancaman, minta kalau nggak boleh tak kantem nih, biasanya kan kayak gitu. Bapak I kayak gitu, Bapak I dulu. Kayaknya iya deh. Korban bulinya Pak Eka. Ini harus seumuran deh. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Apa Bapak Ibu? Penguasaan. Iya, penguasaan. Dia merasa bangga, berkuasa. Seperti yang tadi Pak Amar sampaikan, katanya biasanya anak di rumah seperti itu, di sekolah seperti itu. Saya agak tidak sependapat. Soalnya saya pernah punya siswa Bapak, itu di rumah anaknya baik sama bapak ibunya, sopan, tapi ketika di sekolah nakal. Ternyata dia di rumah itu hal seperti itu karena takut sama bapak ibunya. Dia mencari jati diri di luar rumah. Jadi sebenarnya bukan salah itu, saya cuma berarti belum sempurna apa yang dibawa dari rumah itu belum sempurna. Jadi dia masih mencari di luar. Menyempurnakan sekolah. Iya, menyempurnakannya di sekolah. Alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya. Mungkin sayur asem lagi, nugget lagi. Biasanya ibu-ibu kan yang itu ya, yang praktis. Ya. Saya yang praktis, saya mengakui sendiri.
buru-buru buru-buru akhirnya yang praktis nugget mie ya, telur. Karena bosan, ibunya selalu membawa bekal yang sama. Ya Bu Eka, diingat ya, nanti jangan bawakan bekal yang sama terus. Jadi ingat itu Maksudnya ibu-ibu seringnya sama Bapak Ibu. Karena apa? Baru melek sudah bikin menu. Saya ponggol. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya. Apa? Kebebasan, dengan kebebasan. Dia pengen bebas memilih makanan teman-temannya. Hari ini mau minta sama siapa, hari ini mau minta punya siapa. Jadi kan dia merasa bebas gitu loh. Selanjutnya alasan Tommy yang kelima. Karena dia melakukannya karena iseng saja sebenarnya. Ketika sudah mungkin agak bosan, dia iseng saja sebenarnya sudah kebebasan sudah terpenuhi, penguasaan sudah terpenuhi, lauknya orang tuanya sudah berganti-ganti. Yang kelima alasan iseng. Ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya karena yang kesal saat diambil makanannya. Dan menurut saja ketika Tommy bersikap seperti itu, ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Kayaknya tipenya Pak Faik ini. Nah, 5 posisi kontrol ya. Kita lihat 5 posisi kontrol itu ada guru sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Kira-kira kita sudah berada di posisi yang mana ya Bapak Ibu? Manajer Bu. Alhamdulillah. Berarti ada manfaatnya. Nah, tulisannya agak kecil, jadi saya harus agak maju. Motivasi di sini ada motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Ini ada identitas gagal dan identitas yang berhasil atau sukses ya. Nah, kalau guru berbuat ketika guru memperlakukan sebagai penghukum, itu memperlakukan siswanya yaitu menghardik, ya, menunjuk, ya, nuding kalau orang Tegal, sering ngomong nuding, menunjuk, menyakiti dan menyindir. Nah, terus kalau kita di tipe membuat rasa bersalah, itu berceramah. Kayak Ustaz berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kamu sih, kenapa sih ya Bapak guru, Ibu guru sudah selalu mengingatkan, tapi masih seperti itu terus. Kamu gak bosan dihukum terus? Itu membuat rasa bersalah ya, kata-kata seperti itu. Nah, yang agak mending ini sebagai teman, yaitu sudah ke positif perilakunya, perilaku kontrolnya sudah positif, yaitu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Biasanya, ayolah, sama bu guru yang nurut sih, kayak gitu. Biasanya bahasanya udah sebagai teman, ya, membahasakannya sebagai teman. Ayolah, potong rambutnya, kan ganteng nanti. Itu sebagai teman. Terus pemantau, yaitu menghitung dan mengukur untuk melakukan kegiatannya, untuk melakukan sesuatu kepada siswanya. Yang paling bagus itu posisi manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Mengapa siswa melakukan hal tersebut?
apa yang melatar belakanginya, ya. Selanjutnya posisi kontrol restitusi. Di sini ada videonya, tapi saya juga tidak tampilkan, Bapak Ibu. Di antara kelima posisi kontrol tersebut tadi, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi yang mana ya enaknya? Yang mana ya Pak Amar? Kalau bisa manajer. Bu? Ini barangkali malah pilihnya yang menghukum. Aduh iya, benar. Mutobat. Tobat dan nasuha. Sebaiknya seorang guru memang menggunakan kontrol sebagai manajer. Ya. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, ya, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung, ya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Tapi dalam hal ini bukan membebaskan ya, menemukan solusi berarti dengan bimbingan ya, dengan bimbingan guru. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Karena tadi guru itu meminta siswa menemukan solusi untuk dirinya sendiri, berarti guru itu sedang memposisikan siswa menjadi manajer untuk dirinya sendiri. Sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, masuk ke tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas biasanya kata-katanya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, biasanya tadi seperti Tommy, kenapa melakukan hal itu? Kenapa sampai mengambil makanan temannya? Ya. Terus, adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan? Nah, selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Ketika anak sudah mengakui apa yang dilakukan itu salah, kita sudah tahu alasannya mengapa. Terus kita menanyakan, anak itu mau jadi yang seperti apa? Mau ke arah yang mana? Sebenarnya kan memang diberi pilihan. Kalau memang dia sudah pernah melakukan kesalahan dan kita mengarahkan ke arah yang lebih baik, maksudnya seperti itu. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Menstabilkan identitas yaitu berbuat salah, menjelaskan kalau berbuat salah itu hal yang manusiawi. Karena memang manusia tempatnya salah, jadi dan lupa. Tapi ya kalau salah terus namanya bukan manusia juga. Bener banget. Pak Ahmad, Bang. Tidak ada manusia yang sempurna, intinya itu ya. Tapi kalau tidak pernah berusaha untuk sempurna, nah itu tadi. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, Bapak Ibu. Tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Kata-katanya biasanya seperti itu. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Biasanya ada anak yang seperti ini. Ketika ditanya, dia merasa bersalah, akhirnya justru minder, padahal dia tadinya nakal. Biasanya malah nangis.
Kalau anak SD seperti itu, Kak. Ketika dipanggil malah nangis duluan karena ketakutan. Nah, validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, kalimatnya biasanya begini: kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar berteman dengan siapa saja? Nah, ini karena restitusinya karena tentang pembulian, saya tanyakan seperti itu. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di kelas? Yang ideal itu seperti apa sih? Dan selanjutnya kita menanyakan, kamu ingin jadi anak seperti apa? Kira-kira kalau Mas Faik yang ditanya, kamu akan jadi anak yang seperti apa? Jawabnya apa, Pak Faik? Anak soleh dan anak orang tua. Alhamdulillah. Anak yang soleh, bukan anak yang salah ya. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa nantinya? Kiranya pertanyaan yang tadi di depan, yaitu seorang guru yang baik itu harus seperti apa? Yaitu seorang guru yang baik itu yang harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan 5 hal ini, Bapak Ibu. Kita terapkan di sekolah, yaitu disiplin positif, nilai kebajikan dan keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia bisa terpenuhi, posisi kontrol guru atau posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Terima kasih. Mungkin sedikit praktik baik dari saya hari ini, bukannya menggurui, tapi sekedar sharing, belajar bersama. Semoga hal yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat diri kita, buat siswa kita terutama, karena tujuannya memang untuk siswa, seperti filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu yang pertama, guru menuntun murid. Nah, di sini kita menghamba kepada murid, bukan menghamba yang dalam posisi menghamba kepada seperti menghamba kepada Tuhan, ya, tapi kita mengingat kebutuhan murid. Nah, dengan kita lebih baik kepada murid, sekolah kita lebih baik lagi, lebih maju, dan pendidikan, dunia pendidikan akan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Nadef, Arman. Waalaikumsalam. Gimana, sehat hari ini? Sehat. Kemarin kan Bu Guru pernah ngajak ngobrol Arman, pernah ngajak ngobrol Nadef, waktu masalah sama Dava. Iya. Itu perasaannya gimana waktu diajak ngobrol Bu Guru, diajak menyelesaikan masalah ya, tapi dengan caranya Bu Guru yang seperti itu rasanya gimana? Senang. Senang. Kenapa? Dulu kemana-mana.
Oh, karena Bu Guru nggak marah-marah. Berarti suka ya dengan cara yang seperti itu ya? Bu Guru nggak marah ya? Lah, yang itu sudah diperbaiki kan? Sudah mau berteman sama Dava? Dengan siapa saja di kelas? Sudah? Bagus, pinter. Nah, sekarang kemarin waktu awal masuk kelas 2, kita kan bareng-bareng bikin kesepakatan kelas tuh. Ya, itu sudah dilaksanakan apa belum? Sudah. Kenapa? Sudah dilaksanakan kenapa? Dibuat siapa sih kesepakatan? Oh, semua. Berarti semua semua siswa kelas 2 ya. Semua siswa kelas 2 buat bareng-bareng terus disepakati. Nah, makanya kalau sudah disepakati berarti harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Iya, supaya kelasnya bersih, tertib, pinter, nyaman. Nah, terus pesannya buat Bu Guru apa? Bu Guru Dava sama Arman itu kalau pengennya Bu Guru itu kalau ngajar seperti apa? Sabar. Oh, sabar. Selama ini bagaimana Bu Guru kalau ngajar? Sudah sabar apa belum? Sudah. Oh, berarti Bu Guru perlu meningkatkan lagi ya? Ya sudah. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, saya Muhammad Nur Aji, guru kelas 4 SD Negeri Pegirikan 3. Saya telah mengikuti kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif oleh rekan guru calon penggerak SD Negeri Pegirikan 03 Angkatan 11 Kabupaten Tegal. Setelah diberi pemahaman, saya merasa senang dan semakin bersemangat dalam menuntun murid-murid saya, terutama di SD Negeri Pegirikan 3, untuk menerapkan keyakinan kelas dan budaya positif dalam pembelajaran sehari-hari. Terima kasih Bapak Guru hebat, tetap semangat dan selalu berbagi praktik kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi mengenai budaya positif oleh calon guru penggerak, wawasan saya menjadi lebih terbuka lagi. Ternyata masih banyak hal yang harus saya perbaiki ketika berhadapan dengan murid-murid. Dan budaya positif yang sudah saya ajarkan akan saya tingkatkan lagi. Saya menjadi lebih tertarik dan ingin tahu lebih lanjut mengenai guru penggerak. Semoga saya bisa seperti rekan-rekan saya yang lain dengan mengikuti program guru penggerak.